Dan hal yang penting yang kami lihat adalah penghargaan terhadap apa yang kami lakukan haruslah dipandang sebagai suatu hal yang harus dihormati dan bukan terus justru malah di framing dan dibuat persepsi tersebut. Saya melihatnya, saya khawatir kemudian kawan-kawan ini akan dianggap seperti zaman dulu mungkin dicap seperti PKI begitu. Ini kan ekstrim saya kira. Ini ada upaya untuk orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh memberantas korupsi akan disingkirkan dan kepentingan memberantas korupsi di Indonesia akan terganggu dan ini berbahaya sekali bagi kepentingan negara. Memberantas korupsi itu musuhnya banyak. Kami ambil resiko itu untuk kepentingan negara. Dan ternyata kami justru malah di framing, dibuat seolah-olah radikal dan lain-lain. Terkait dengan yang sedang kita bincangkan sekarang ini, yaitu mengenai adanya 75 pegawai KPK yang dikatakan tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan. Tadi saya akan menyampaikan nanti terkait dengan pidato dari Bapak Presiden. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa dalam Undang-Undang KPK tes dan segala macamnya. Hingga kemudian pada sekitar akhir atau sekitar bulan Oktober 2020 ada proses pembuatan peraturan komisi, perkom istilahnya, perkom di KPK, dan itu dibahas mengenai bagaimana cara peralihan menjadi ASN. Dalam pembahasan itu, fokus yang dibicarakan adalah bagaimana caranya agar peralihan itu bisa dilakukan dengan baik, dengan lancar, dengan mudah, dan tidak merugikan bagi pegawai KPK. Itu juga diamanatkan dan dijadikan komitmen oleh pemerintah dan DPR pada saat pembahasan Undang-Undang Nomor 19. Ini yang menjadi poin penting. Tetapi kemudian dalam prosesnya, di penghujung pembahasan perkom tersebut, tiba-tiba ada pimpinan KPK yang memasukkan poin untuk perlunya dilakukan tes wawasan kebangsaan. Bisa disebutkan nama pimpinan itu? Kan tidak apa-apa. Ya, dari beberapa kawan yang menyampaikan, pimpinan yang menghendaki itu adalah Ketua KPK, Pak Firly Bahuri. Oke. Oleh karena itu, ini yang menjadi kecurigaan kami. Hingga kemudian pada saat perkom tersebut dimasukkan poin itu, tidak waktu lama kemudian disampaikan ke Kemenkumham untuk segera disahkan, dimasukkan dalam lembaran negara, dan kemudian ketika akan pegawai ingin mengetahui hal-hal tersebut, tampaknya seperti tidak dibuka dengan transparan, sehingga melalui wadah pegawai maupun beberapa kawan di KPK berupaya mencari tahu, mengklarifikasi, hingga kemudian pada saat sosialisasi, pimpinan KPK bersama dengan struktural yang ditunjuk untuk menjelaskan, setiap kali ditanya selalu mengatakan bahwa ini hanya pada saat sosialisasi disampaikan, pimpinan KPK tidak pernah mengatakan bahwa ada yang disingkirkan atau ada yang tidak lulus dalam prosesnya. Dan kemudian kami mengkonfirmasi bahwa itu hanya kepentingan untuk assessment. Oleh karena itu, kawan-kawan mengikuti proses yang diminta, yaitu ada beberapa tes tertulis dan tes wawancara di BKN. Dan dalam pertanyaannya pun banyak hal-hal yang kemudian dirasa menyerang, baik dari masalah beragama, masalah privasi, dan lain-lain. Dan ini mengganggu sekali. Saya mengetahui hal itu belakangan memang. Tetapi dalam proses wawancara yang dikatakan, saya melihat seperti ada membenturkan antara seolah-olah seorang ASN itu harus nurut kepada atasan dengan masalah integritas. Tentu ketika dibenturkan hal itu, kami tentu
lebih memilih kepada masalah hal integritas. Ya, Mas Contoh Novel. begini, saya ditanya, ketika menjadi ASN, bagaimana kalau diintervensi oleh seorang pejabat ASN di luar KPK? Saya katakan, intervensi itu tidak boleh. Kalau intervensi dalam penyidikan, itu bisa menjadi menghalang-halangi penyidikan. Sedangkan seorang ASN harus taat kepada aturan undang-undang. Kalau ada dugaan tidak pidana, wajib untuk melaporkan. Ini salah satu contoh. Kemudian dalam prosesnya, belakangan kemudian kami mengetahui ada 75 pegawai KPK yang dikatakan tidak memenuhi syarat. Dan setelah kami mencari tahu siapa-siapa yang masuk dalam kelompok itu, ternyata orang-orang yang masuk kelompok itu adalah orang-orang yang justru punya integritas yang mapan, yang di antara bidang-bidang kerja mereka menjadi teladan bagi kawan-kawannya, dan rasanya orang-orang yang kritis. Jadi saya tidak yakin tidak lulusnya itu bukan karena tes. Saya yakin tidak lulusnya karena memang ditarget untuk tidak lulus, untuk upaya disingkirkan. Kenapa bisa begitu? Karena tadi yang pertama, ada upaya dengan sungguh-sungguh, dengan sistematis untuk memasukkan norma seolah-olah harus ada tes, seolah-olah harus ada assessment. Dan itu tidak ada aturan hukumnya yang mengatur soal itu. Yang kedua, dalam proses wawancaranya banyak kejanggalan-kejanggalan, dan akhirnya kami melihat orang-orang yang dinyatakan tidak lulus adalah orang-orang yang justru malah berprestasi, orang-orang yang banyak melakukan OTT, orang-orang yang menangani kasus-kasus besar, dan orang-orang yang selama ini kalau menangani perkara tidak mau diganggu masalah intervensi dan lain-lain. Hal ini yang kemudian saya melihat ini seperti ada suatu upaya yang sistematis untuk menyingkirkan orang-orang yang bekerja dengan baik. Satu hal yang penting yang saya lihat, bahwa ada sebangsa framing yang dibentuk. Seolah-olah kami yang sudah dijebak dalam tanda kutip saya katakan. Seolah-olah kami adalah orang-orang yang tidak lulus dalam suatu mekanisme tes, dibikin persepsi seolah-olah kami adalah orang-orang yang bermasalah dalam nasionalisme maupun Pancasilais. Padahal kami jelas menunjukkan sikap yang pengabdian kepada negara yang luar biasa. Kenapa? Memberantas korupsi itu musuhnya banyak. Kami ambil resiko itu untuk kepentingan negara. Dan ternyata kami justru malah di-framing, dibuat seolah-olah radikal dan lain-lain. Dan dengan adanya pidato Bapak Presiden, saya mengapresiasi tentunya. Karena apa saya apresiasi? Karena dengan begitu, jelas Bapak Presiden menunjukkan sikap untuk membebaskan atau menyampingkan bahwa sebetulnya kami adalah orang-orang yang memang layak atau harus menjadi pegawai negara, dalam konteks ini adalah pegawai di KPK. Sebagaimana kerjaan kami dalam selama ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan hal yang penting yang kami lihat adalah penghargaan terhadap apa yang kami lakukan haruslah dipandang sebagai suatu hal yang harus dihormati dan bukan terus justru malah di-framing dan dibuat persepsi tersebut. Saya melihatnya, saya khawatir kemudian kawan-kawan ini akan dianggap seperti zaman dulu mungkin dicap seperti PKI begitu. Ini kan ekstrim saya kira. Kenapa? Karena ketika kemudian disebut tidak lulus wawasan kebangsaan, seolah-olah kami adalah orang yang bermasalah dalam hal itu. Baik, ini bisa dilakukan, maka ke depan hal-hal yang sama akan terjadi dan tentunya berbahaya. Itu saya pikir hal yang menjadi concern dan perhatian kami. Ini bukan sekedar masalah kawan-kawan KPK yang bekerja dan didolimi, dilakukan sesuatu hal yang sistematis untuk kehilangan pekerjaan. Tapi saya lebih melihatnya adalah ini ada upaya untuk orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh memberantas korupsi akan disingkirkan, dan kepentingan memberantas korupsi di Indonesia akan terganggu, dan ini berbahaya sekali bagi kepentingan negara. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Iya, tepuk tangan ya. Kepada siapa ku bertanya, kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada
hatiku sekarang.